Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, tetap semangat semua ya. Yeay. Ya, sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat yang barokah. Untuk ketua kelas, kali dia tolong disiapkan untuk berdoa. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kita niatkan untuk mencari ilmu. Mari kita baca dia bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bi'ibadi kalimatillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan absen dulu satu-satu tentang kehadiran kalian pada pagi hari ini. Yang pertama, Mbak Lydia ada, Mbak Aini, Mbak Fitro, Mbak Nuzula, Firdausi Nuzulia, ada, Mbak Alfiatul Aris, Ilmawati, Muhammad Rizki Sabilillah, Muhammad Ali Imran, Rasti Salsabia, Siti Fitratul Azizah, Siti Murtasa, Gori, terus alhamdulillah ada semua ya. Sekarang kita masuk ke materi. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Untuk materi kali ini kita akan membahas seputar dakwahnya Rasulullah SAW setelah beliau menikah dengan Siti Khadijah. Jadi pada materi kali ini kita akan mempelajari anak-anak sekalian yang solih dan solihah. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari seputar dakwahnya Rasulullah SAW pertama kali yaitu di kota Mekah, di mana dakwah ini nanti akan memakan waktu kurang lebih selama 13 tahun. Dakwah Nabi di Mekah ini dimulai atau dihitung sejak Rasulullah SAW ini diangkat menjadi Nabi atau Rasul. Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul ini tepat pada usia berapa? 40 tahun. Dan Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul ini ditandai dengan Rasulullah SAW ini mendapatkan wahyu untuk pertama kali. Bagaimana ceritanya Nabi itu bisa mendapat wahyu? Baiklah, mari kita urai pada pertemuan kali ini. Rasulullah menjelang umur 40 tahun, beliau ini gelisah melihat umat atau kaumnya atau masyarakat di sekitar
tempat beliau ini tinggal yaitu di kota Mekah, ini banyak yang menyembah berhala, banyak yang melakukan kemusyrikan, sehingga beliau ingin menenangkan diri, ingin bertahanus, ingin menyendiri, atau bahasanya bahasa uzlah, menjauh dari keramaian. Tempat yang beliau pilih adalah Gua Hira. Di mana letaknya Gua Hira, anak-anak? Di Gunung Jabal Lu apa artinya? Gunung bisa berarti gunung Nur. Gunung percaya. Apa ya sebuah istilah. Jabal Nur itu berada di utaranya kota Mekah sekitar berapa kilo? 5 kilo. Alhamdulillah tahu semua. Berarti pernah ke sana semua? Iya. Semoga nanti bisa ditakdir bisa ziarahnya Gua Hira ke kota Mekah dan Madinah untuk ibadah haji atau Umrah. Di Gua Hira itu Rasulullah ini bermalam, bahkan sampai berhari-hari. Bahkan oleh istrinya beliau dikirim 5 kilo jaraknya itu berjalan kaki. Rasulullah bermalam di sana sendirian. Beliau bertafakur merenung akan nasib kaumnya. Dan tepat pada tanggal 17 Ramadan datanglah malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah untuk mengabarkan tentang kerasulan Rasulullah di usianya yang ke-40 persis. Malaikat Jibril langsung mendatangi Rasulullah dan beliau ini memerintahkan Rasul untuk membaca. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah. Iqra, bacalah sampai 3 kali. Nabi jawabannya la adri, la aqra'u, saya tidak bisa Membaca. Itu terulang sampai 3 kali. Sampai akhirnya malaikat Jibril ini memerintah, ini membacakan ayat surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dibacakan untuk didulukan oleh Rasulullah SAW. Coba kalian bacakan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Tolong terjemahannya dibacakan Mbak Fitrah, Mbak Maulidia. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Yes. Kira-kira dari fenomena atau dari cerita ini, anak-anak sekalian yang solih dan solihah, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan menganalisa. Tadi Nabi itu ketika mendapat wahyu yang pertama, beliau tidak bisa membaca. Disuruh baca oleh malaikat Jibril, tapi beliau bilang tidak bisa membaca sampai 3 kali. Sehingga Nabi Muhammad ini bergelar Al-Ummi. Nabi Ummi, Nabi Al-Ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Kira-kira apa hikmah dibalik Nabi ini tidak bisa baca atau nulis? Ada yang tahu? Ya, mari, apa Mbak Lydia? Itu kalau Nabi bisa membaca dan menulis, orang Yahudinya karena Nabi Al-Quran itu dari kalangan Nabi, bukan dari Ini hikmahnya Nabi memang oleh Allah Ta'ala ditakdir tidak bisa baca atau nulis, tujuannya agar orang-orang ini tidak menyangka kalau Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Andaikan Nabi pinter baca atau tulis, mereka akan menyangka, oh Quran itu berarti
buatannya Nabi Muhammad. Tapi kenyataannya seluruh orang Mekah tahu kalau Nabi itu tidak bisa baca tulis. Sehingga orang Mekah ini paham kalau memang Al-Quran adalah wahyu yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Itu wahyu pertama. Surat apa tadi? Al-Alaq 1 sampai 5. Sekarang turun lagi wahyu kedua, di mana durasi waktunya agak panjang dari wahyu pertama ke wahyu kedua ini. Di wahyu kedua ini, setelah Nabi memperoleh wahyu pertama, Nabi Muhammad itu merasa sakit. Sementara karena didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi dalam tahap pemulihan, setelah agak pulih dari sakitnya, lalu turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Coba kalian baca surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakbir wa li rabbika fasbir. Nah, ini tolong dibaca terjemahannya. Artinya, wahai orang yang berselimut atau Nabi Muhammad, bangunlah, lalu berilah peringatan Tuhanmu, agungkanlah pakaianmu, bersihkanlah segala perbuatan yang keji, tinggalkanlah, janganlah memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, karena Tuhanmu bersabarlah. Jadi ketika Nabi memperoleh wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7, Nabi ini didatangi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Kita tahu malaikat itu adalah makhluk Allah Ta'ala yang berbeda dengan kita, dengan manusia, atau makhluk gaib. Waktu itu malaikat Jibril menampakkan bentuk aslinya. Konon diceritakan bentuk aslinya malaikat Jibril itu besarnya, kakinya menginjak bumi, kepalanya nyebelah besar begini. Dan malaikat Jibril ini adalah rajanya malaikat. Kalau rajanya Nabi Rasul siapa? Kalau rajanya malaikat Jibril. Kalau rajanya wali Syabdul Sultanul Awliya Syabdul Bismillahirrahmanirrahim. Jadi harus hafal kalian ya. Jadi di ayat kedua ini Rasul mendapatkan wahyu lagi, disuruh untuk berdakwah. Langsung yang datang malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, sehingga Nabi kembali sakit karena kaget kelihatan bentuk malaikat yang begitu besarnya, luar biasa, yang tidak sama dengan manusia biasanya. Sama seperti kalian ketika didatangi oleh jin, bentuk aslinya. Kira-kira kalian takut apa enggak? Takut. Kalau Pak Guru enggak takut? Karena enggak pernah. Ya. Ya, itu materi kedua seputar turunnya wahyu yang kedua. Surat apa tadi? Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Kalian yang salih dan salihah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang turunnya ayat ketiga, di mana ayat ketiga ini memerintahkan agar Nabi ini berdakwah kepada kaumnya untuk mendakwakan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril berupa wahyu tadi agar disampaikan kepada umatnya. Dan sasaran dakwah Nabi ini yang pertama adalah kerabatnya dulu, baru selanjutnya sahabat-sahabat terdekat. Sehingga di dalam sejarah ini dibagi dua. Dakwah Nabi itu ada yang dakwah secara sembunyi-sembunyi, ada yang dakwahnya secara terang-terangan. Kali ini kita akan membahas dakwah Rasulullah SAW secara sembunyi-sembunyi. Dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung lebih dari 3 tahun. Lalu nanti ada perintah dakwah secara terang-terangan.
Kenapa kok secara sembunyi-sembunyi? Karena takut disakiti oleh orang kafir Quraisy. Sasaran dakwah Rasul yang pertama adalah keluarganya. Adapun keluarga Nabi yang pertama kali masuk Islam sebutkan siapa saja? Siti Ya, Khadijah. siapa beliau? Siti Khadijah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. siapa beliau? Anak Anak angkat sekaligus sepupunya, oleh kecil diasuh oleh Nabi. Kelak akan menjadi menantunya. Terus selanjutnya siapa yang ketiga? Zaid bin Harithah. Siapa beliau? Anak angkat. Mantan budaknya Siti Khadijah, diperdekakan lalu dijadikan anak angkat. Zaid bin Harithah. Ada dua nama Zaid ya. Zaid bin Harithah, ada Zaid bin Thabit. Kalau Zaid bin Thabit adalah sekretaris Nabi ketika mendapat Wahyu. Terus dari kalangan sahabat Nabi, ada yang masuk Islam siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ini sahabat Nabi mulai kecil sampai beliau besar, selalu mendampingi Nabi menjadi sahabat karibnya. Dan orang pertama kali yang masuk Islam. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam ini disebut As-sabiqun kalau diterjemah as-sabiqun al-awwal itu orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nabi berdakwah kepada orang terdekat ini atas perintah Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu atas perintah dari Allah Ta'ala semuanya. Nabi dapat perintah untuk berdakwah ditengarai dengan turunnya wahyu yang ketiga, yaitu surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir 'ashiratakal aqrabin waghfir janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin wa in 'asawka faqul inni bari'un mimma ta'malun. Shadaqallahul 'azim. Pak Caca tolong diterjemah. Artinya, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Rendahkanlah hatimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang mukmin. Jika mereka mendurhakaimu, katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Terus ada lagi satu di antara orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu dari kalangan keluarga Nabi. Aslinya orang lain tapi dianggap keluarga, yaitu Ummu Aiman. Ibu Ummu Aiman. Tapi Ummu itu juga ibu artinya ya. Siapa beliau? Orang yang Orang yang masuk Nabi mulai kecil, mantan budaknya ibunya Nabi. Sehingga seperti keluarga sendiri, beliau juga menerima Islam untuk yang pertama kalinya. Jadi saya ulangi, dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi berlangsung selama berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun, lebih dari 3 tahun. Dan orang-orang yang masuk Islam pertama kali ini juga menyebarkan kepada orang-orang lain. Di antara sahabat Abu Bakar ini menyebarkan agama Islam kepada para temannya. Sehingga dari situ banyak yang masuk Islam. Yang soleh dan solehah. Untuk materi kali ini kita akan membahas seputar dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Tadi disampaikan dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi ini berlangsung selama 3 tahun lebih. Setelah itu Nabi dapat perintah dari Allah Ta'ala agar berdakwah secara Terang-terangan. ditengarai atau ditandai dengan turunnya wahyu surat Al-Hijr ayat 94 dengan 95 yang memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafainakal mustahzi'in. Coba
dunia. Maka sampaikanlah Nabi Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan pergilah dari orang-orang musyrik. Sesungguhnya cukuplah kami yang memeliharamu, Nabi Muhammad, dari kejahatan orang yang memperolok-olokmu. Yes, Nabi setelah mendapat perintah untuk dakwah secara terang-terangan, Nabi langsung mengumumkan kepada para kerabatnya, yaitu dari golongan keturunan Bani Hasyim dan Bani Abdul Muthalib. Seluruhnya dikumpulkan di tempat yang bernama Bukit Sofa. Kalian tahu Bukit Sofa? Di Mekah sana. Bukit Sofa itu berada di sebelahnya Masjidil Haram. Sekarang dibuat tempatnya sa'i dari Sofa ke Marwah. Jadi di Bukit Sofa itu Nabi naik ke atas, lalu kaumnya atau kerabatnya itu berada di bawah semua. Nabi berpidato untuk mengenalkan akan Tuhan yang sesungguhnya, akan keesaannya Allah Ta'ala. Dan di antara kerabat itu yang datang adalah dari keturunan Bani Hasyim dan Abdul Muthalib, anak dari embahnya Nabi persis. Berarti kalau dari Bani Hasyim ini agak besar lagi, terus dari mbaknya ini jalur lurus dari Nabi Muhammad. Seluruhnya dikumpulkan bahwasanya Tuhan yang betul itu adalah Tuhan Allah, Tuhan yang satu. Tuhan itu tidak boleh lebih dari satu. Karena kalau lebih dari satu, ini rawan konflik. Satu itu istrinya Isa, Qul huwallahu ahad. Katakan Tuhan. Setelah itu orang yang dikumpulkan itu datang dari pamannya Nabi sendiri, paman persis yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab mencela Nabi, celaka kamu Muhammad. Apa karena demi ini kamu kami semua itu di Iloro celaka, di Israel dibisui. Ayat surat Al-Lahab yang akan kebenaran sampai kita baca bersama-sama bersama lima. Tolong diterjemah. Binasalah benar-benar binasa berguna baginya, dan apa yang dia usahakan dia akan memasuki api yang berbakar. Artinya membawa kayu fitnah nilai sabut yang difitnah. Istri Abu Lahab sama-sama ingkar, sama-sama Nabi Muhammad. Sehingga datanya ini diabaikan. Pamannya Nabi persis, adiknya. Oleh karena itu, kesimpulan bahwasanya katanya hidayah masih kerabat Nabi. Allah Ta'ala tidak datang kafir. Walaupun orang kerabat dengan Nabi datang Nabi, tapi akhirnya dapat dia masuk. Itu namanya hidayah. Dan ajaran saya tahu ini hidayah, kita harus agar kita naik tinggi.
ada perintah dakwah secara terang-terangan ini, terus melanjutkan dakwanya di sofa di apa itu dibaca nabi-nabi, melanjutkan dakwanya oleh sahabat-sahabatnya yang Islam. Paman Nabi yang tidak sempat masuk Islam tapi membela siapa beliau? Gimana sampai tidak sempat membela dua kalimat syahadat? Juga didukung oleh istrinya Khadijah. Ketika hartanya dibuat dalam rangka membela agama yang Allah. Dakwah secara terang-terangan ini sampai hijrah ke Madinah. Tapi Nabi bertiga tahun untuk dakwah secara sembunyi sendiri. Dakwah secara terang. Di Mekah dakwah secara lanjut ke Madinah. Karena Nabi berdakwah selama berapa tahun? 10 tahun. Concern itu ada, kita juga perlu tahu bagaimana keadaan sebelum Islam di sini. Makanya secara otomatis walaupun sebelum Islam tetap dipelajari walaupun nama mapelnya adalah mapel Islam. Jadi rada-rada titik-titik ya, karena ada korelasi, ada hubungannya. Paham ya? Yang lainnya? Ada yang lainnya? Firman, ada ya? Terima kasih. Anak sekalian yang kami banggakan, alhamdulillah dari majelis sudah belajar bersama. Sekarang kita mengucapkan kesimpulan dan penutup. Kesimpulannya, selanjutnya dakwah itu butuh yang namanya pengorbanan. Tanpa ada pengorbanan, maka dakwah tidak akan bisa sukses. Karena Rasulullah bersama para sahabatnya ini telah memberikan teladan kepada kita, teladan kesuksesan yang luar biasa sehingga Islam bisa sampai ke sini walaupun Rasulullah tidak berdakwah sini, tapi kita bisa membangun agama Islam. Oleh karena itu, mari kita jadikan hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah ke Madinah sebagai tolok ukur atau teladan bagi kita bahwasanya kita juga bisa sukses dengan cara meniru dakwahnya Rasulullah SAW. Itu mari kita tutup materi pada saat ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi ilmu yang manfaat, yang barokah, ini waktunya alam, dan tentunya kita mengharap itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata lebih benar bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim.